Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika Tarsna, kelas PGSD 20A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tumbuhan tingkat tinggi. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu yang pertama, bawang merah. Jenis-jenis bawang merah. Bawang merah yang berbumbu merah, dan beberapa jenis yang terkenal yaitu bawang merah biasa atau berambang atau salot, dan bawang merah besar atau bawang bombay atau bawang timur. Kedua jenis merah itu dapat dibedakan dengan mudah karena masing-masing mempunyai ciri khas. Daun bawang berambang berwarna hijau muda, berbentuk bulat, panjang beronjang setiap pipa. Apabila dipotong melintang, merupakan lingkaran. Bawang berambang biasanya berumbu kecil, diameter terbesar 3-4 cm. Rasa pedasnya karena kadar berminyak, esteriasnya tinggi. Tanaman ini mudah berguna di Indonesia. Daun bawang bombay. Daun bawang bombay berwarna hijau tua, panjang, berbentuk setengah bulat dan berlubang seperti pipa. Akan tetapi apabila daun dipotong melintang, merupakan setengah lingkaran. Umbunya besar dengan diameter 5-8 cm. Rasanya tidak pedas dan agak manis. Tanaman bawang bombay sulit berbunga di Indonesia. Bawang bombay berumpu merah atau kuning. Ada pula berwarna putih. Akan tetapi umbu putih tidak begitu disenangi konsumen karena rasanya kurang enak. Varietas bawang berambang yang dikenal adalah Cirebon, Ampenan, dan Sumpenan, sedangkan varietas bawang bombay antara lain Red Cloud, Yellow, Grano, dan Cairo. Manfaat bawang merah. Bawang merah berfungsi sebagai obat, memudahkan pencernaan, menghilangkan lendir dan kerongkongan, serta mendorong nafas panjang. Selain itu, bawang merah berguna untuk tumbuh karena mengandung zat gizi berupa vitamin B dan C. Adapun bawang bombay berguna bagi penderita sakit lever. Bawang bombay tersebut dimakan dengan cara dilalap mentah berlebihan. Lain bawang bombay adalah umbunya dapat diawetkan dalam kaleng sehingga meningkatkan nilai umbu. Bawang merah dapat digunakan sebagai bumbu masakan dan acar. Masakannya yang diberikan bawang terasa lebih lezat dan gurih. Daun-daunnya yang sangat muda pun enak sebagai bumbu sayur. Selain digunakan sebagai bumbu penyedap, bawang merah ini juga dapat digunakan sebagai bumbu penyedap. Bawang merah juga dapat digunakan sebagai pengobatan lain-lainnya seperti sakit panas, masuk angin, disentri, maupun gigitan serangga. Budidayakan bawang merah. Bawang merah dapat tumbuh dengan baik apabila tanahnya subur, banyak humus atau subur, tidak tergenang air, dan drastisnya baik. Selain itu, pH tanahnya dijaga antara 5,5 sampai 6,5. Jika pH tanahnya terlalu asam
atau lebih rendah dari 5,5. Garam aluminium atau Al, altrat dalam tanah. Garam aluminium tersebut akan bersifat racun terhadap tanaman bawang hingga tumbuhnya menjadi kerikil. Jika pH tanahnya lebih tinggi dari 6,5 atau netral sampai basah untuk mangan atau Mn, tidak dapat dimanfaatkan hingga umbu-umbu menjadi kecil. Bawang berambang lebih sering beriklim agak kering, tanah aluvifal dan suhu udara panas sehingga sangat baik. Bila ditanam di daratan, lebih daerah yang banyak ditanami bawang merah ialah di daerah Tegal, Cirebon, Pekalongan, Brebes, Madiun, Wates, dan Ampenan. Berbeda dengan bawang bombay, lebih senang dengan iklim basah atau lembab dengan kelembapan udara 80 sampai 90 Celcius dari suhu udara 20 Celcius. Selain itu, penyinaran matahari yang panjang atau 14 jam disukai bawang bombay. Oleh karena itu, bawang bombay sangat banyak ditanam di daratan tinggi yang berhawa sejuk atau pegunungan. Bawang berambang yang sangat ditanam di musim kemarau, sedangkan bawang bombay yang sangat ditanam di awal musim kemarau. Bawang merah pun dapat ditanam di musim hijau, tetapi berisiko karena hama atau penyakit sukar dikendalikan. Jenis-jenis bawang merah. Ciri-ciri bawang merah. Ciri-ciri bawang merah yang pertama, ciri akar bawang merah. Berakar serabut dengan sistem perakaran dangkal dan bercabang terpancar. Akarnya biasanya menancap kedalaman 5-30 cm di bawah tanah. Ciri-ciri batang bawang merah memiliki batang dengan bentuk menyerup cakar, tipis dan pendek. Bentuk seperti ini berguna untuk titik bumbu atau sebagai tempat melekat perakaan di mata tunas. Ciri-ciri daun bawang memiliki bentuk seperti pipa, yakni bulat memanjang sekitar 50-70 cm, memiliki lubang. Bagian ujungnya meruncing, berwarna hijau muda ataupun hijau tua, dan letak daun melekat pada tangkai yang ukurannya pendek. Ciri-ciri bunga bawang. Ciri-ciri bunga bawang, tangkai daun keluar dari ujung tanaman dan panjangnya sekitar 30-90 cm dan ujungnya biasanya terdapat DO 200 kuntum. Bunga yang tersusun bulat atau melingkar seolah membentuk payung. Tiap kuntum bunga terdiri 5-6 helai daun bunga yang berwarna putih, 6 benang sari berwarna hijau kekuningan, dan 1 putih sebagai bakal buah yang berbentuk segitiga.
Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tumbuhan tingkat tinggi yaitu cabai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis cabai. Yang pertama, cabai besar atau Chasium annum L atau varietas cabai besar diantaranya yaitu ada 3. Yang pertama, cabai merah. Cabai besar merah. Cabai besar merah berbentuk lonjong panjang dengan ujungnya melancip, kulit buah mulus dan agak tebal seperti memiliki lapisan lilin. Yang kedua, cabai kering. Cabai kering bentuknya panjang dengan diameter yang kecil, ujungnya lancip, cenderung runcing. Kulit buah tidak mulus, tapi bergelombang, agak keriting. Kulit buah relatif tipis. Yang ketiga, cabai hijau. Cabai hijau ini sebenarnya adalah cabai merah atau cabai merah keriting yang dipanen masih hijau. Yang kedua, cabai rawit atau Chasium fruits. Cabai rawit berukuran mini dengan panjang sekitar 2-4 cm. Cabai ini relatif lebih pedas dibandingkan cabai merah besar, meskipun ada beberapa varietas yang kurang pedas. Warna rawit beragam, misalnya hijau, merah, kuning, hingga orange. Ciri-ciri cabai. Ciri-ciri cabai yang pertama, 1. Akar tanaman cabai. Akar tanaman cabai memiliki akar yang bentuk serabut dengan banyak cabang akar serabut pada permukaan tanah. Akar tanaman ini hanya menembus tanah dangkal. Inti akar hanya bisa menembus kedalaman tanah sekitar 20-40 cm. Yang kedua, batang tanaman cabai. Tanaman cabai berbentuk perdu yang berdiri tegak dan bertanjung lebar. Tanaman ini memiliki banyak cabang. Pada setiap cabang tersebut akan muncul bunga yang pada akhirnya berkembang menjadi buah. Atau makna cabai, tanaman cabai berbentuk bulat, memanjang dengan ketinggian beragam tergantung varietas atau jenisnya. Yang ketiga, daun tanaman cabai. Tanaman cabai memiliki daun yang berbentuk lonjong dengan bagian ujung runcing dan tulang daun menyirip, panjang sekitar 4-8 cm dan lebarnya sekitar 2-4 cm. Akan tetapi hal ini bervariasi. Misalnya, pada tanaman cabai rawit akan mempunyai bentuk daun yang agak berbeda dari jenis yang lainnya. Bentuk daun cabai rawit agak sedikit bulat. Warna daun tanaman cabai hijau sampai hijau tua. Bunga tanaman cabai. Yang keempat, bunga tanaman cabai. Bunga tanaman cabai artinya bunga pada tanaman cabai berada di sela-sela ranting atau mengandung mahkota bunga berwarna putih dan mempunyai 4-6 kelopak bunga panjang sekitar 1-5 cm dan lebarnya sekitar 0,5 cm.
Panjang tangkainya sekitar 0, cm. Kelapa putih agak berwarna ungu dan kepala sari berwarna biru, ungu atau biru muda. Panjang tangkai sekitar 0,5 cm. Buah tanaman cabai. Pengertian pada tanaman cabai berbentuk bulat lonjong dengan ujung runcing. Bentuknya pun beragam. Ada yang berbentuk kecil dan ada berbentuk besar. Pada umumnya, buah cabai yang masih muda tidak terasa pedas tidak berasa pedas, dan barulah ketika sudah tua atau masak akan memberikan rasa yang sangat pedas dan menyengat. Akan tetapi, ada beberapa jenis tanaman cabai yang tidak berasa pedas meskipun buahnya yang telah masak, bahkan cenderung tawar dan manis. Umumnya, cabai yang berbiji banyak akan sangat berasa pedas. Yang keenam, biji tanaman cabai. Biji tanaman cabai. Buah cabai yang sudah tua dan cukup umur akan menghasilkan definisi biji di dalamnya yang berbentuk bulat dan pipi berwarna putih kekuningan. Biji tersebut akan tumbuh di dalam buah cabai atau lebih spesifiknya pada bagian plantisa berwarna putih. Rasa pedas dari cabai pada dasarnya dihasilkan dari bagian bijinya. Biji cabai inilah yang nantinya berfungsi sebagai alat untuk berkembang. Manfaat tanaman cabai. Manfaat tanaman cabai. Cabai merupakan salah satu komoditif sayuran yang bernilai ekonomi cukup tinggi dibandingkan sayuran lainnya. Cabai memiliki banyak manfaat atau kegunaan dalam kehidupan manusia. Pada umumnya, tanaman ini dikonsumsi atau diperlukan oleh seluruh lapisan masyarakat yang bahan penyedap berbagai macam, bahkan masakan. Bahkan cabai dianggap sebagai salah satu bumbu terbaik yang digunakan di dapur. Misalnya, cabai merah dikeringkan untuk menjadi bubuk baik yang digunakan dalam masakan vegetarian dan non-vegetarian. Karena penggunaannya yang universal, ini dikenal sebagai ratu bumbu. Selain itu, cabai juga banyak digunakan sebagai bahan baku industri makanan sebagai penghasilan minyak asteri dan bahan ramuan obat tradisional. Cabai juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kosmetik. Cabai dipenuhi dengan antioksidan untuk pengurusan radikal bebas. Penelitian juga menunjukkan bahwa capcil pada cabai menunjukkan sifat antivirus dan antibakteri. Aplikasi topikal terbukti dari cabai termasuk krimel, gel, lotion, dan patch untuk meringankan nyeri sendi dan saraf yang sering dikaitkan dengan oats, serum dan neotropin. Diabetes. Di masa depan ada kemungkinan bahwa suntikan capsaicin dapat menggantikan indeks Cortineous
Baiklah, begitu saja yang dapat saya jelaskan tentang tumbuhan, yaitu bawang dan cabai merah. Baiklah, baik, kalau ada saya kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.